Oke, lanjut. Ini adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang terkenal dengan udara yang sejuk sepanjang tahun, wisata alam yang menakjubkan, dan wisata sejarah dengan bangunan yang ikonik. Juga sebagai kawasan pendidikan militer dan sipil di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI Angkatan Darat. Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berdiri sejak tahun 1990. Sudah 30 tahun semenjak berdiri, Fakultas Teknik Unjani terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelajaran agar mampu bersaing dalam dunia pendidikan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk itu, Fakultas Teknik Unjani tetap berkomitmen untuk selalu terdepan dalam kualitas dan kuantitas penelitian di bidang keteknikan. Saat ini, Fakultas Teknik memiliki 3 jurusan, yaitu Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Selama lebih 30 tahun, berkiprah di dunia pendidikan formal tingkat tinggi, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani telah banyak menolehkan prestasi yang membanggakan. Saat ini, semua program studi yang disediakan Fakultas Teknik Unjani telah terakreditasi oleh BAN-PT, dan juga Fakultas Teknik Unjani sudah terakreditasi ISO 9001-2008 dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu kan Komite Akreditasi Nasional. Kegiatan akademik Fakultas Teknik Unjani sudah terlaksanakan dengan baik karena didukung oleh lebih dari 80 dosen yang tentunya sebagian besar dosen sudah tersertifikasi dosen dari Dikti dan sudah memiliki gelar profesi insinyur. Para dosen yang mengajar mengikuti kurikulum terbaru, yaitu kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani berkomitmen untuk terus memajukan S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Kimia, dan S1 Teknik Sipil, yaitu pertama, melalui perbaikan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing. Kedua, meningkatkan kualitas serta melakukan perbaikan infrastruktur, antara lain fasilitas gedung, ruang kelas, laboratorium, penambahan alat laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas lainnya. Ketiga, kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut dosen dalam negeri maupun luar negeri. Keempat, meningkatkan kualitas publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pendanaan hibah nasional maupun internasional. Dan kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas para staf pegawai Fakultas Teknik, dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Teknik Unjani sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Visi Fakultas Teknik Unjani adalah menjadi fakultas unggul dan terpercaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kompetensi tinggi, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Misi Fakultas Teknik Unjani adalah menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing, menghasilkan lulusan yang unggul sesuai kompetensinya, profesional, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional. Teknik Elektro sebagai jurusan tertua di Fakultas Teknik Unjani yang berdiri pada tahun 1974 dan memiliki cakupan yang luas di bidang teknik.
Kebutuhan akan solusi energi alternatif, tuntutan masyarakat akan teknologi telekomunikasi dan otomasi menginspirasi Fakultas Teknik Unjani untuk terus mengembangkan penelitian dalam bidang energi terbarukan, otomasi industri, dan radar yang ditunjang dengan 5 laboratorium. Laboratorium riset, Laboratorium Kompas, Laboratorium Elemen, Laboratorium Delta, dan Laboratorium Konvergen. Jurusan Teknik Elektro memiliki visi unggul dan terpercaya dalam menghasilkan sarjana teknik elektro yang memiliki kompetensi tinggi di bidang teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi dan informasi, teknik kendali dan instrumentasi, serta memiliki jiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Kurikulum jurusan Teknik Elektro Unjani merujuk pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia jenjang 6 dan kriteria standar nasional pendidikan tinggi dan Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia. Jurusan Teknik Elektro terus berkomitmen mencetak mahasiswa yang menjunjung tinggi dan mampu menginternalisasi norma dan tata nilai moral, agama, etika, dan tanggung jawab profesi pada dirinya. Salah satu fokus dari elektro adalah energi terbarukan, otomasi industri, dan radar. Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat tinggi, salah satunya adalah pemanfaatan energi surya. Tantangan pemanfaatan energi tersebut diantaranya dari segi perancangan, instalasi, analisis potensi, serta aplikasi di berbagai sektor. Teknik Elektro juga menyiapkan alumni yang dapat berperan di industri yang memiliki kualifikasi dan inovasi teknologi tinggi seperti otomasi industri, sistem cerdas, robotika, dan sistem tertanam. Kemajuan aplikasi radar yang meningkat pula memberikan potensi besar dalam inovasi di berbagai bidang seperti keamanan maritim, mobile teknologi, sistem pengawasan komunikasi dirgantara, serta bidang biomedik atau kesehatan. Gabungan antara teori yang kuat dan aplikasi tepat guna sangat menunjang untuk melahirkan alumni yang berkompetensi dan dapat bersaing. Teknik Elektro Unjani juga menyediakan proses pembelajaran dengan berbagai media, sarana, dan prasarana, serta strategi pembelajaran. Jurusan Teknik Kimia berdiri pada tahun 1975, memiliki status akreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2018. Demi menjalankan tridharma perguruan tinggi, Teknik Kimia memiliki visi menjadi program studi teknik kimia yang unggul dan terpercaya, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini ditunjang dengan berbagai fasilitas laboratorium teknik kimia yang terdiri dari laboratorium dasar atau pengantar laboratorium teknik kimia 1 dan 2, kimia organik, dan kimia analitik, laboratorium teknologi kimia 1, laboratorium teknologi kimia 2, dan laboratorium penelitian dengan fokus penelitian pada bidang keahlian pengolahan limbah, katalis, bioenergi, dan membran teknologi. Kegiatan pembelajaran eksperimental memungkinkan siswa untuk belajar bagaimana menerapkan pengetahuan mereka dan berinovasi. Laboratorium juga memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan kreatif mereka. Jurusan Teknik Kimia berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan industri serta pembentukan kemampuan berwirausaha yang mengacu pada konsep kurikulum berbasis kompetensi. Berdasarkan konsep tersebut, maka untuk mengembangkan kurikulum dari konsentrasi-konsentrasi yang diselenggarakan, jurusan Teknik Kimia telah menggalang kerjasama dengan ITB, Balai Besar Keramik atau BBK, Balai Besar Pulp dan Kertas atau BBPK, STT Tekstil, Tekmira, dan beberapa industri lainnya. Jurusan Teknik Sipil berdiri sejak tahun 1985. Jurusan Teknik Sipil berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang infrastruktur dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasi, dan perawatan, serta manajemen rekayasa konstruksi.
Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional, seluruh staf akademik turut berperan aktif dalam menghasilkan penelitian yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Keilmuan teknik sipil terdiri dari 5 bidang. 1. Rekayasa sumber daya air. 2. Rekayasa transportasi. 3. Rekayasa struktur. 4. Rekayasa geoteknik. Dan 5. Manajemen rekayasa konstruksi. Jurusan Teknik Sipil Unjani menyelenggarakan S1 Teknik Sipil dan Magister Teknik Sipil dengan bidang peminatan Forensic Engineering. Jurusan Teknik Sipil Unjani bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi infrastruktur, khususnya pada tingkat perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasi, dan perawatan. Fakultas Teknik menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung suasana akademik, meliputi ruang kelas yang memadai, ruang diskusi yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, kantin, pusat olahraga berupa lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli, dan pusat kegiatan mahasiswa. Fakultas Teknik siap menghadapi tantangan di masa depan menuju Smart Campus. Saat ini, kami telah bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Balai Bina Konstruksi, Inkom LIPI, BPI LIPI, Pemkot Cimahi, Polban, BPWS Citarum, PSDA Provinsi Jawa Barat, Universitas Utara Malaysia atau UUM, Human Academy Jepang, AUG Global Network, University Tun Hussein on Malaysia atau UTHM, Manitoba Institute of Trades and Technology Kanada, PTPN 11, dan lain-lain. Fakultas Teknik mendorong seluruh sivitas akademika untuk mendapatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi dosen berupa hak paten atas inovasi penelitian meningkat setiap tahunnya. Para mahasiswa juga memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, Fakultas Teknik Unjani akan bekerja keras memberikan prestasi terbaik untuk pembangunan berkelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua lulusan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki prospek karir dan peran yang semakin penting dalam pengembangan teknologi industri untuk mendorong kemakmuran nasional. Nama saya Agung Priyono. Saya alumni Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Patimon Consult sebagai asisten junior bridge engineer. Alhamdulillah, saat ini saya bertugas sebagai peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Saya Rismanto, saya dulu kuliah di Teknik Sipil Unjani. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga ahli di DPD RI dan juga aktif sebagai tenaga pengajar di salah satu politeknik negeri yang ada di Kalimantan Utara. Teknik, Are you the next Fakultas Teknik Unjani student?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Hari ini saya yang bertugas untuk menjadi pembawa acara pada kegiatan hari ini ya. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada kepala sekolah, para guru dan siswa-siswa yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Kamis tanggal 14 Januari 2021 kita semua dapat menghadiri acara ini secara virtual mulai Zoom meeting yaitu dalam acara webinar series Fakultas Teknik Unjani jurusan Teknik Kimia. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, maka acara kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi kebaikan untuk kita semua, bermanfaat. Hadirin yang saya banggakan, untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tanah air. Dalam tanah Baik, acara selanjutnya sebelum mulai kita dokumentasi kegiatan hari ini dulu ya. Izinkan kami selaku panitia untuk mengabadikan momen kegiatan hari ini kepada Ibu Tiara. Selaku panitia, saya persilakan untuk membantu kegiatan dokumentasi acara. Silakan Bu Tiara. Terima kasih kepada Bapak Iqbal. Untuk kepada seluruh peserta diharapkan dapat mengaktifkan videonya, karena untuk dokumentasi akan kita lakukan dengan cara screenshot. Baik, untuk sekarang boleh diaktifkan dulu teman-teman yang lain. Baik, untuk pelaksanaan dokumentasi akan saya lakukan dengan proses screenshot. Untuk halaman pertama, mari 1, 2, 3. Baik, untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk halaman selanjutnya, halaman 3, 1, 2, 3. Dan untuk halaman terakhir, mohon diaktifkan semuanya.
1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari rekan-rekan sekalian. Untuk acara, saya kembalikan lagi kepada Bapak Iqbal. Kepada Bapak Iqbal, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tiara sudah membantu mendokumentasikan kegiatan hari ini gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti ya, kegiatan hari ini yaitu webinar Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia dengan tema Chemical Engineering and its Scope gitu ya. Nah, apabila selama penyampaian materi nanti para partisipan memiliki pertanyaan, maka kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom langsung aja ya. Jadi nanti bagi pertanyaan yang menarik nantinya akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher pulsa atau OVO atau GoPay ya. Jadi nanti juga insya Allah dari panitia akan segera follow up ya. Jadi jangan ragu-ragu bertanya. Begitu nanti sudah ada yang bertanya, insya Allah nanti dari panitia segera mohon tolong dibantu di follow up ya. Oh ya, juga sebelum mulai, izinkan saya sedikit menyampaikan informasi. Di Fakultas Teknik ini kami mempunyai program tryout online yang akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali ya. Jadi soal-soal ini, soal latihan yang biasa muncul dalam UN, SNMPTN, UAS, atau sekarang TBK mungkin ya, dan sebagainya. Dan dilengkapi juga dengan pembahasan hingga dapatkan jawaban yang benar ya. Jadi yang perlu diingat satu lagi, program ini free dan setiap batch-nya ada hadiah ya. Tadi saya sudah sampaikan ada hadiah voucher dan ada grand prize juga di akhir sepeda gunung nanti. Jadi buat teman-teman yang mau gabung langsung aja akses di tryout online-nya di tryout.ft.unjani.ac.id. Jadi info lainnya bisa dilihat di sini ya, ada @FT_Unjani di Instagram atau nanti bisa di follow up atau ditanyakan lagi informasi lebih lanjut di nomor WhatsApp 0813 9572 2283 ya. Jadi sekarang sudah sampai batch ke-6 ya. Jadi masih ada 5 batch lagi ya, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau memang konsisten dari awal sampai ke akhir, nggak ada yang kelewat nantinya, nanti teman-teman masih berkesempatan untuk mendapatkan door prize-nya, yaitu sepeda gunung gitu ya. Seru ya, lagi pandemi gini, biar bisa tetap sehat, bisa olahraga nantinya. Oke. Sekian pesan-pesan dari sponsornya. Oke, kita langsung aja ke acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Lulu Rini, STMT. Kepada Ibu Lulu, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Iqbal dan kawan-kawan panitia. Suara saya sudah terdengar dengan cukup jelas ya? Jelas, Bu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama ya secara virtual. Terima kasih kepada moderator, kemudian rekan-rekan panitia, serta kepada para peserta yang sudah hadir di dalam ruang virtual Zoom meeting pada kali ini. Ya, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa tetap beraktivitas meskipun secara virtual ya. Sholawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ya oleh teman-teman panitia untuk bisa memberikan materi mengenai teknik kimia dan ruang lingkupnya mungkin ya itu. Oke, tidak untuk kemungkinan bagi teman-teman yang sudah hadir
Itu untuk bisa berinteraksi ya, bertanya silahkan mungkin nanti via chat yang disediakan oleh panitia. Baik, sudah terlihat mungkin ya di layarnya masing-masing mengenai apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, oke. Perkenalkan, saya Lulu Nurdini dari Departemen Chemical Engineering ya, atau dari jurusan Teknik Kimia dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, oke, jadi mungkin teman-teman itu pernah mendengar atau sudah belajar tentang materi kimia, ilmu kimia, tetapi mungkin istilah teknik kimia mungkin baru mendengar sekarang ini atau pernah mendengar tetapi bentuknya atau apa sih itu teknik kimia itu ya. Jadi teknik kimia itu berada di bawah Fakultas Teknik kalau di berbagai universitas ya yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, teknik kimia ini adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu bahan baku atau produk mentah itu menjadi sebuah produk yang memiliki benefit dengan memanfaatkan proses-proses teknik kimia. Ya, jadi dari pemahamannya ya. Jadi teknik kimia itu memang di masyarakat identiknya adalah belajar tentang kimia ya, tetapi karena teknik kimia itu di bawah naungan dari ilmu keteknikan, maka yang dipelajarinya itu adalah bagaimana merekayasa suatu bahan baku menjadi sebuah produk ya yang pada akhirnya akan digunakan oleh manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kimia murni itu adalah ilmu yang menyelidiki sifat dan struktur zat ya dan juga interaksi antara materi-materi penyusun zat. Jadi kimia murni ini lebih kepada mempelajari materi kimia itu sendiri. Ya, jadi yang senang belajar kimia mungkin ya di kimia murni ya, tetapi pengaplikasian apa yang dipelajari di kimia itu ya adanya di teknik kimia itu. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi teknik kimia itu merekayasa ya, lebih kepada merekayasa sebuah proses. Nah, mungkin pemahamannya kita buka kembali ya terkait dengan kimia dan teknik kimia ya. Kalau kita melihat buah lemon nih ya, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika melihat buah lemon ini ya? Mungkin bisa menjadi jus ya, menjadi sirup, kemudian menjadi bahan pangan lain ya, dimasukkan ke dalam kue dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita berpikir ya, kalau kita melihat lemon kemudian kita berpikir, oh di dalam lemon itu ada apa ya zatnya? Ada asam askorbat, ada seratnya, ada apa dan lain sebagainya. Mungkin itu yang difikirkan. Kemudian kalau kita tambahkan zat lain nih, misalkan kita tambah air nih perasannya, nanti dia akan jadi apa? Kalau kita tambahkan gula nanti dia jadi apa? Maka itu yang mendasari dari pengetahuan dalam ilmu kimia ya. Jadi lebih kepada substansinya, zatnya ya. Sedangkan kalau kita berpikir ketika melihat lemon, ini kira-kira lemon ini gimana caranya supaya bisa kita dengan lemon ini dapat uang. Nah, gitu ya. Salah satunya adalah kalau kita pengen dapat uang, berarti lemonnya harus kita proses. Jadi apa? Jadi produk. Produknya apa aja? Ya macam-macam. Tadi yang seperti saya sudah sampaikan, bisa jadi sirup, kemudian bisa jadi kue ya, bisa jadi bahan lain-lainnya gitu ya, atau bisa jadi kosmetik ya. Nah, itu.
Nah, seberapa besar sih peluang produk dari bahan baku lemon ini bisa diterima di masyarakat sehingga akhirnya kita mendapatkan benefit dari apa yang kita proses. Maka itulah yang dipelajari di teknik kimia. Ya, jadi kalian dari sini sudah memahami ya fundamentalnya apa yang membedakan antara kimia dan teknik kimia. Jadi kita merekayasa nih, lemon ini kita jadikan bahan baku untuk membuat sebuah produk yang nanti akan digunakan oleh masyarakat umum. Oke. Nah, kenapa sih harus memilih teknik kimia? Jadi di teknik kimia itu sendiri kita bisa memperoleh berbagai macam keahlian. Di antaranya tadi ya kita berpikir analisis ya, kemudian kita juga diminta untuk bisa menjadi periset karena kan untuk membuat produk itu kita harus mencoba dulu ya itu. Kemudian teknik kimia ini orang-orang yang sudah belajar teknik kimia ini sangat dibutuhkan oleh industri. Kenapa? Karena orang teknik kimia ini biasanya disebut sebagai sarjana proses ya, yang mengerti mengenai proses yang ada di industri, yang bisa mengembangkan dan merancang proses di industri. Kemudian peluang karirnya sangat luas ya. Jadi industri apapun yang ada di dunia ini ya, yang membutuhkan atau yang di situ ada prosesnya, maka orang teknik kimia itu bisa masuk di dalamnya. Kemudian jurusan teknik kimia ini bukan pilihan yang membatasi. Jadi kalau misalkan saya di teknik kimia nih, terus saya senangnya sih pengen ke bank deh kayaknya. Nah, sebetulnya teknik kimia juga beberapa lulusan teknik kimia ada yang bekerja di bank juga ya, di mana bagian analis. Ya, analisnya apa? Analis mungkin kredit ya, kredit dari sebuah plan atau sebuah pabrik yang akan dibangun. Oke. Kemudian seorang teknik kimia itu juga bisa merubah dunia ya dengan inovasinya, dengan produk-produk yang dihasilkannya. Oke. Nah, apa sih yang diperlukan oleh seorang teknik kimiawan gitu ya? Jadi kualitas-kualitas yang didapatkan atau yang ada di dalam diri seorang teknik kimiawan itu dia akan memiliki skills untuk menganalisis ya, karena kita disajikan dengan beragam data di dalam sebuah proses. Ini kira-kira improvementnya bagaimana untuk bisa meningkatkan proses ini ya, misalkan dari yang produksinya 100 unit menjadi 1000 unit nih, gimana nih caranya? Nah, itu analytical skills-nya kita gunakan di situ. Kemudian kreativitas ya, kreativitas tentu saja produk atau kesukaan pasar itu akan selalu berubah ya. Seorang teknik kimia juga harus berpikir kreatif ya, salah satunya untuk menciptakan produk ataupun untuk mengimprove proses yang ada di industri ya. Kemudian ya kecerdasan ya, jadi orang-orang yang bekerja di bidang tersebut memiliki kecerdasan yang tentunya akan mampu membuat pekerjaannya menjadi lebih mudah gitu ya. Kemudian selain itu juga interpersonal skills ya. Jadi teknik untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, untuk bisa bekerja dengan orang lain itu juga diimprove ya. Kemudian selain itu yang penting juga adalah skills untuk menguasai fundamental dari matematiknya ya. Dan selanjutnya adalah skills untuk problem solving. Jadi kalau ada trouble di dalam industri, seorang teknik kimiawan ini nanti akan bisa menyelesaikan ya, memberikan solusi itu kira-kira. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang sarjana teknik kimia ya, karena kita ini orang-orang yang dipercayai untuk mengurus sebuah proses di dalam industri, maka orang teknik kimia itu akan merancang dan menciptakan proses atau produk kimia yang baru. Kemudian konstruksi, instalasi, dan pengawasan pabrik dan peralatan manufakturnya, kemudian merencanakan dan mengoperasikan fasilitas pabrik industri, kemudian
pengembangan proses manufaktur yang lebih baik ya dan lebih maju, kemudian menciptakan bahan kimia modern dan berkualitas tinggi untuk produksi industri, lalu pengolahan produk pangan, pertanian dan lain sebagainya ya, kemudian memberikan langkah-langkah keamanan ya untuk kondisi kerja industri kimia, lalu menciptakan standar kesehatan dan keselamatan yang ramah lingkungan, serta tidak lupa melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ya di perusahaan bioteknologi. Oke, jadi ruang lingkup dari teknik kimia itu apa sih gitu ya. Jadi kalau sudah belajar ruang lingkupnya itu bagaimana? Oke. Nah, di dalam industri kimia ya, di industri kimia ini untuk teman-teman yang sudah belajar terkait dengan teknik kimia, maka teman-teman itu bisa masuk ya di industri kimia ya, itu di teknik kimia itu. Jadi apa saja yang diproduksi oleh industri kimia banyak produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, diantaranya deterjen. Ya, deterjen ini adalah hasil dari produk yang dihasilkan dari industri kimia. Kemudian kosmetik, ya kosmetik juga itu adalah produk yang dihasilkan dari industri kimia. Jadi teman-teman itu akan mengawal proses ya bagaimana dari bahan baku tertentu ini menghasilkan produk yang seperti ini. Ya, bukan hanya produknya, tetapi peralatannya bagaimana, prosesnya seperti apa ya, seperti itu. Lalu di industri pangan, mungkin biskuit yang ada di tangan kalian saat ini itu adalah hasil dari inovasi bagaimana peralatan industri itu digunakan ya di di industri ya, sehingga menghasilkan bentuk biskuit yang spesifik ya dengan kerenyahan, tekstur dan lain sebagainya. Kemudian ya berbagai produk pangan yang ada di dunia ini ya, ini adalah hasil dari turut campurnya orang-orang teknik kimia di dalamnya. Lalu kemudian bioteknologi dan industri farmasi. Jadi orang-orang teknik kimia juga banyak berada di bidang ini ya, diantaranya adalah saat ini mungkin produksi vaksin ya. Jadi orang-orang teknik kimia itu akan berpikir bagaimana sih caranya untuk men-scale up ya produksi vaksin ini dalam skala yang cukup besar gitu supaya bisa dikonsumsi oleh umat manusia ya. Kemudian produk dari farmasi yaitu obat-obatan ya. Nah, obat-obatan ini kalau mungkin orang-orang farmasi akan mempunyai resepnya ya. Kalau obat untuk diare misalkan terdiri dari zat A, B, dan C. Nah, itu formulanya sudah dapat tuh. Nah, orang teknik kimia akan berfokus pada bagaimana cara untuk mengindustrialisasikan prosesnya gitu ya. Jadi dari resep yang didapatkan itu kemudian diproduksi secara masif ya dalam skala yang besar, menghasilkan obat diare yang sampai di tangan konsumen. Kemudian penanganan lingkungan. Jadi orang-orang teknik kimia juga mereka banyak berkecimpung di dalam penanganan lingkungan. Jadi di dalam industri itu tentu saja banyak output yang berupa limbah ya. Limbahnya ya berupa limbah gas, limbah cair ya, limbah padatan. Nah, orang-orang teknik kimia dengan kemampuannya, dengan ilmunya akan menangani limbah-limbah ya supaya limbah ini bisa dibuang dengan aman ke lingkungan. Ya, oke. Kemudian selain itu kalau kita di rumah atau sehari-hari mungkin ya menggunakan kendaraan bermotor. Nah, orang-orang teknik kimia juga berperan ya untuk bagaimana sih menurunkan tingkat emisi gas buang di dalam kendaraan ya. Nah, kalau di dalam
mesin bakarnya itu ternyata tidak terjadi reaksi yang sempurna, dia akan menghasilkan karbon monoksida ya, yang mana itu kan tidak diperbolehkan dalam jumlah tertentu dilepaskan ke udara. Maka orang-orang teknik ini akan berinovasi bagaimana caranya mengubah karbon monoksida ini menjadi zat yang lebih ramah lingkungan ya, menjadikannya proses pembakarannya menjadi lebih sempurna. Oke. Nah, kemudian yang selain itu, orang-orang teknik kimia juga bisa bekerja di industri gas dan minyak bumi ya. Kalau kita lihat mungkin di lapangan sebetulnya orang teknik kimia lebih banyak dalam proses produksinya ya, dari minyak gas bumi kalau sudah diambil dari perut bumi gitu ya. Nah, minyaknya ini akan mengandung beragam produk. Nah, orang-orang teknik kimia nanti akan mencoba merekayasa proses ya, seperti yang bisa kita lihat di layar. Nanti akan dipisahkan ya berdasarkan range dari titik didihnya. Nanti kita akan mendapatkan apa saja sih produk yang bisa diperoleh dari minyak bumi itu ya. Oke. Nah, kemudian semikonduktor atau elektronik. Jadi jangan salah bahwa di industri semikonduktor ini banyak juga orang-orang teknik kimia ya, yang mana di dalam semikonduktor ini kita tahu di dalamnya ada silikon. Nah, silikon itu dia tergabung dengan batuan. Nah, berarti silikon itu bagaimana caranya supaya bisa diekstraksi, dengan proses apa, bagaimana alatnya. Nah, itulah yang dikerjakan oleh orang-orang teknik kimia. Kemudian di bidang energi alternatif ya, seperti halnya solar cell ya, itu sama halnya dengan industri yang sebelumnya ya. Jadi orang-orang teknik kimia akan mencari bahan bakunya yang lebih baik itu menggunakan produk apa gitu ya. Bahan bakunya nanti akan dibuatkan dalam bentuk produk solar cell ini. Ya, kemudian penggunaan biodiesel pada saat ini sudah banyak ya digunakan di dunia. Nah, orang-orang teknik kimia akan mendesain, merancang pabrik untuk bisa menghasilkan produk biodiesel ini dan juga produk bioetanol yang berbasis dari alam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan ya Ibu Lulu dari STMT. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab ya. Gimana teman-teman, ada yang mau langsung bertanya kepada Ibu Lulu? Gimana? Atau terlalu jelas yang disampaikan Ibu Lulu ya? Ya, itu terlalu kecepatan mungkin apa yang disampaikannya. Boleh bagian mana sih yang kira-kira perlu dijelaskan gitu, silahkan. Saya harap sih dengan apa yang saya sampaikan kalian bisa membuka wawasan bahwa kimia dan teknik kimia itu memang cabang ilmu yang berbeda dan apa yang dikerjakannya juga berbeda gitu. Saya coba tanya aja, saya yang tanya ya Bu ya, boleh ya Bu? Boleh, silakan Pak. Oh sebentar ini ada SMA Prastio to everyone. Sorry, saya mic-nya saya matikan ya. Oke, ya Prastio mau bertanya, silakan mau bertanya langsung. Prastio. Atau kayaknya malu-malu ini. Boleh diketik di chat gitu ya. Oh ini Bu.
seberapa penting teknik kimia bagi kehidupan? Apakah potensi merusak bumi? Oh, jadi ya kadang ya biasa kita tahu kan bahan-bahan kimia itu ya karena tidak alami ya Bu ya mungkin. Jadi ada potensi-potensi yang merusak bumi kita. Nah, itu kira-kira gimana Bu Oke. Ya, terima antisipasinya? kasih atas pertanyaannya. Jadi, orang-orang teknik kimia ini tentu saja dibekali dengan ilmu bagaimana menangani ya apa yang telah dia lakukan ya. Jadi, seperti halnya jika kita memproses sesuatu nih, kemudian ada outputnya, ada limbah yang harus dibuang, maka limbah itu akan diproses sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi yang ada sehingga apa yang dihasilkan di industri itu akan dibuang sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh pemerintah ya. Nah, sebetulnya proses untuk penanganan limbah ini memang tidak mudah dan tidak murah ya. Makanya memang harus dikawal dengan baik oleh instansi pemerintah. Nah, mungkin kenapa bisa menjadi rusak dan lain sebagainya itu karena satu minimnya pengawasan ya itu sebetulnya. Jadi mungkin yang dimaksudkan seperti itu ya potensi merusak bumi. Nah sebetulnya orang-orang teknik ini akan menganalisis gitu ya kira-kira bahan baku yang diambil itu dari mana ya. Kemudian bagaimana caranya agar bahan baku yang diambil itu tidak sampai merusak alam. Nah, sebetulnya memang pengetahuan itu sudah harus ada di dalam diri seorang teknik kimiawan. Kira-kira seperti itu, Pak Iqbal. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup jelas ya. Jadi tentunya dari penanganan limbah tadi sendiri intinya pasti ada treatmentnya ya Bu ya, biar tidak merusak bumi kita ini. Gitu. Terus ada lagi dari Yopi Meiza, bagaimana perbandingan prospek kerja teknik kimia dan kimia, mungkin kimia murni kali ya? Iya, kimia murni. Oke, baik. Apakah sedikit lagi maaf. Apakah prospek kerja teknik kimia lebih luas dibandingkan dengan kimia? Oke. Jadi saya sudah sebutkan bahwa prospek kerja untuk teknik kimia itu sebetulnya sangat luas ya, bisa masuk ke berbagai industri yang ada di dunia ya, termasuk di dalam bidang pendidikan sekalipun ya. Itu apakah di pemerintah diperlukan? Ya, di pemerintah juga diperlukan. Salah satunya yaitu tadi karena orang teknik kimia tahu bagaimana prosesnya, mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan ilmu yang didapatkannya, gitu ya. Kemudian cakupannya kalau di kimia murni itu identik dengan bekerja di laboratorium, gitu ya. Bekerja di laboratorium mungkin identik dengan bagian quality analysis gitu ya kalau di laboratorium itu, atau quality control mungkin ya. Nah di teknik kimia, orang teknik kimia itu bisa bekerja di quality control, bisa bekerja di quality analysis ya, kemudian bisa di perencanaan proses produksi ya, di bagian keuangan juga bisa gitu ya, kemudian di bagian penyediaan bahan baku, pokoknya beragam bidang yang ada di industri itu bisa dimasuki oleh orang-orang teknik kimia ya, terutama apalagi yang mengenai proses gitu. Baik, terima kasih jawabannya Bu Lulu. Jadi sebenarnya teknik kimia lebih banyak ya Bu ya, hanya kalau yang kimia murni memang lebih spesifik begitu ya, kurang lebih ya. Betul sekali. Mungkin ya menjadi peneliti ya gitu. Tetapi orang teknik kimia tidak menutup kemungkinan mereka menjadi peneliti. Nah biasanya penelitian yang mereka hasilkan ini justru diadopsi oleh industri gitu. Baik, terima kasih jawabannya Bu. Oh ya, untuk panitia tolong di follow up ya untuk penanyanya. Biar kita bisa bagi-bagi hadiah nih, biar lebih semangat lagi nanyanya, oke ya? Juga saya ingatkan kepada peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya pada link yang sudah disediakan di kolom chat. Di daftar hadir webinar,
FT Teknik Kimia. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Boleh, silakan. Ada dari BHS Endita. Selamat pagi, saya Endita Maharani dari SMK Bina Harapan Sumedang. Izin bertanya, apakah ada hal khusus atau penting supaya sukses di jurusan teknik kimia ini? Oke, Kasih. ya, untuk menjadi sukses di bidang teknik kimia tentu saja kita harus persisten, ya, kita harus apa namanya, selalu menjadi pribadi yang konsisten, gitu ya, konsisten, kemudian bekerja keras dan bekerja cerdas. Rasanya semua bidang apapun itu, kalau kita tidak bekerja keras dan tidak bekerja cerdas, ya, tidak akan kita kuasai, ya. Nah, terlebih lagi karena teknik kimia ini adalah bidang rekayasa, jadi ilmunya itu didekati dengan satu ilmu kimia, kedua ada ilmu matematika. Kenapa ilmu matematika? Karena nanti kita akan merancang sebuah pabrik gitu ya. Jadi kalau tadi kalian melihat lemon tuh ya, lemon itu nanti kalau mungkin kalau di rumah atau produksi harian ya mungkin bisa 10-20 liter ya. Tapi kalau yang diminta adalah 10.000 liter. Nah, bagaimana sih mendesain alat pemeras lemon dalam ukuran besar gitu ya. Bahannya dari apa? Kemudian apa namanya? Kinerjanya seperti apa? Nah, itulah orang-orang teknik kimia seperti itu. Jadi tetap persisten ya, kita tetap kerja keras. Sampai apa yang diharapkan tercapai ya. Betul sekali. Oke, terus ada dari BHS Ray. Selamat pagi, izin bertanya, apakah lulusan teknik kimia identik sebagai planner di dunia industri atau yang lainnya? Itu mungkin mirip yang tadi ya Bu ya? Ya, oke. Ya, betul ya. Jadi orang teknik kimia itu bisa menjadi man behind the scene dari sebuah proses ya. Jadi orang yang benar-benar merancang proses dari awal sampai akhir gitu. Jadi nggak kelihatan itu orangnya siapa gitu ya. Ya seperti itu ya, merencanakan. Jadi orang-orang teknik kimia ini akan merencanakan proses produksi yang ramah dan kemudian memiliki efektivitas yang baik gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin kalau pengen jadi planner dari sebuah industri ya masuknya ke teknik kimia gitu. Terima kasih Bu. Ada lagi dari BHS Syifa Nurul Huda dari itu Bina Harapan Sumedang tadi ya. Izin bertanya lagi, jika nanti bekerja di industri minyak atau gas akan ditempatkan di bagian mana untuk teknik kimia biasanya? Oke, jadi untuk yang di oil and gas gitu ya, di oil and gas itu tentunya nanti akan lebih berperan di produksi ya. Jadi nanti kalau kita sudah punya raw oilnya atau minyak yang diambil dari perut bumi itu, tugas kita adalah merancang sebuah proses bagaimana memisahkan produk yang ada di dalam minyak bumi ya. Di dalam minyak bumi itu kan ada gas ya, kemudian ada gasolin ya, bensin gitu ya, ada aspal dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan dikerjakan ya oleh orang teknik kimia, memisahkan produk-produk yang ada di dalam minyak bumi itu dengan sebuah proses sehingga nanti produknya bisa sampai ke masyarakat. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bu. Lalu ada satu lagi sebelum kita iklan dulu sebentar ya, setelah ini mungkin. Ya, boleh. Dari SMK Bina Harapan Sumedang, izin bertanya, kelewat satu kayaknya. Mungkin perbedaan antara bidang kimia dan bidang fisika.
mungkin perbedaan kan karena mungkin Oke. ada yang mirip-mirip gitu ya. Ya, oke. Jadi di dalam teknik kimia kita juga belajar fisika ya. Itu karena mempelajari fenomena-fenomena yang ada di industri dengan pendekatan fisika, kimia, matematika, dan juga biologi sebetulnya. Nah, membedakannya apa? Jadi kalau di prospek pekerjaan itu tentu saja nanti orang-orang fisika akan lebih banyak memegang instrumen, ya, instrumen analisis biasanya seperti itu. Terus ada lagi dari BHS, dari Widya, dari SMK Bina Harapan Sumedang. Apa saja pekerjaan atau profesi yang cocok untuk lulusan teknik kimia? Sebetulnya tadi juga sudah ya Bu ya. Ya, oke. Jadi mungkin saya kembali mengulas ya. Jadi bidang pekerjaannya luas sekali, terutama industri-industri yang di dalamnya ada proses. Contohnya gini deh, yang paling mudah kayak membuat tahu atau tempe mungkin ya. Kan sebetulnya tahu dan tempe itu sebenarnya ada proses di dalamnya ya, ada proses biokimia di dalamnya sebetulnya. Nah, itu ketika kita berhubungan dengan sebuah industri yang ada prosesnya, maka orang-orang teknik kimia itu bisa berperan dengan nyata di dalam bidang tersebut gitu ya. Bayangkan kalau tempenya hanya produksi rumahan gitu ya, hanya 100 piece gitu ya, 200 piece itu mudah gitu ya. Tetapi kalau tempenya itu sudah diminta dalam tonan ya, dalam 1 ton 1 hari, gimana nih caranya? Nah, orang-orang teknik kimia lah nanti yang akan memikirkan ini gimana nih caranya untuk memproduksi tempe, pokoknya outputnya 1 ton, caranya bagaimana? Nah, alatnya sebesar apa? Nah, itu yang akan difikirkan oleh orang-orang teknik kimia seperti itu. Industrinya banyak ya, gitu. Jadi industrinya apapun, industrinya mau gas, oil and gas gitu ya, mau industri kimia, industri kosmetik sekalipun, farmasi dan lain sebagainya itu bisa sekali ya dimasuki oleh orang-orang teknik kimia. Ya, jadi teman-teman yang mau masuk teknik kimia sebetulnya nggak perlu khawatir sama sekali ya, banyak sekali proses pekerjaan yang bisa teman-teman capai nanti saat lulus dari teknik kimia gitu ya. Oke, izinkan dulu saya sebentar untuk menyampaikan pesan dari sponsor ya. Jadi boleh, ya. Ada penerimaan mahasiswa baru teknik kimia tahun 2021, ada jalur raport ya, ada jalur raport dari tanggal 4 Januari sampai Agustus, tanggal 11 Agustus. Untuk info lebih lanjut nanti bisa di pendaftaran.unjani.ac.id. Lalu ada juga jalur prestasi, ada juga jalur bakti negeri, ini bahkan tanpa tes masuk ya. Lalu ada jalur USM dari 4 Januari juga, ada jalur PMDK tanpa tes masuk, bahkan potongan BPU-nya sampai dengan 100% ya. Jadi teman-teman bisa cek informasi lebih lanjutnya sekali lagi di www.pmb.unjani.ac.id gitu ya, atau di Instagramnya Teknik Kimia Unjani Official, atau di nomor 0896 6831 0505, atau di website kami di teknikkimia.unjani.ac.id. Jadi ini bisa di screenshot ya, bisa teman-teman screenshot. Jadi untuk khusus di kimia ada TK, teknik kimia ya, Unjani Official. Kalau untuk jurusan teknik, fakultas teknik yang lain ada di @ft Unjani gitu ya. Jadi tapi kalau teman-teman lebih, saya tertarik banget nih sama kimia gitu ya, langsung aja cek di TK Unjani Official gitu ya. Jadi info-info yang berkaitan dengan teknik kimia teman-teman juga bisa tanyakan nanti di nomor ini ya, 0896 6831 0505. Lalu satu lagi, tidak bosan saya ingatkan, kami dari Fakultas Teknik memiliki program tryout online gratis ya. Mohon maaf. Jadi kita punya program tryout online gratis. Sekarang sudah sampai batch ke-6 gitu ya. Jadi masih ada 5 batch lagi, dan setiap batch-nya ada hadiah voucher ya, baik itu OVO, GoPay atau pulsa.
dari pemenang ada 3 sampai 3 rank ya kalau nggak salah. Jadi peringkat 1, kedua, ketiga. Jadi nanti ada hadiahnya, juga ada hadiah door prize berupa sepeda gunung nanti yang akan diundi di akhir gitu ya. Jadi buruan daftar karena ya tadi banyak banget hadiah yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Oke. Sekian pesan-pesan sponsornya. Kita lanjut lagi sedikit lagi tanya jawab ya Bu ya. Ya, boleh silakan. Ya, semoga informasinya tadi cukup jelas. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi Bu. Kalau dari Putri SMK Bina Harapan Sumedang, izin bertanya, apakah perbedaan prodi teknik kimia, prodi MIPA, dan kimia bioproses? Oke, jadi yang membedakan di antara semuanya ya tentu saja nanti outputnya ya. Jadi sebetulnya di teknik kimia itu kita belajar juga gitu ya, bioproses di dalamnya. Jadi orang-orang teknik kimia juga bisa masuk nanti ke industri bioproses. Nah, sedangkan untuk prodinya sendiri itu lebih mengkhususkan mengenai belajar sepenuhnya tentang bioproses ya kalau untuk teknik kimia bioprosesnya gitu. Jadi nanti mungkin di beberapa tempat ya ada yang mengkategorikan keahlian tentang bioproses. Di teknik kimia sebetulnya dipelajari semuanya, bioproses dipelajari ya, kemudian fisika, kimia dan lain sebagainya. Makanya basicnya adalah biologi karena nanti ujungnya adalah kita belajar tentang teknologi bioproses gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk teknologi bioproses sendiri atau mungkin prodi yang mengkhususkan membahas tentang bioproses ya nanti belajarnya adalah tentang mikroba-mikroba yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu produk untuk kemaslahatan umat gitu, seperti itu ya. Jadi lebih mengkhususkan. Tetapi di teknik kimia sendiri sebetulnya hal itu juga menjadi bahan materi yang dipelajari dan dikuasai oleh teman-teman teknik kimia gitu. Baik, terima kasih banyak jawabannya Ibu Lulu. Oh, ini malah ada yang dari Unjani sendiri ya. Mungkin ingin tahu juga prodi yang lain gitu. Dari Farhan Handika Putra, Fakultas Teknologi Manufaktur. Seberapa penting bahan kimia dari kehidupan kita dan apa yang terjadi kalau tidak ada bahan kimia di bumi? Oke, penting sekali ya karena apa yang kita nikmati, kita gunakan itu dari bahan-bahan kimia. Ya bayangkan kalau kita masak nggak pakai garam gitu ya. Apa yang dirasakan Pak Iqbal? Kalau masak di rumah nggak pakai garam, nah ya hambar gitu ya, nggak ada rasa ya. Nah garam itu gimana cara dapetinnya? Ya caranya adalah dengan melakukan proses penguapan dari air laut ya, atau mungkin bisa didapatkan dari mineral yang ada di dalam bumi ya, seperti halnya Himalayan salt atau pink, garam warna pink itu ya yang lagi booming sekarang. Nah, kalau tidak ada itu, apalah artinya tanpa garam gitu ya masakan kita gitu. Seperti halnya dengan gula ya, gula juga kalau tidak ada di dalam kue, apa yang akan dirasakan? Enak nggak sih kue tanpa gula? Bolu mungkin ya, tapi nggak ada gulanya. Gitu, kayaknya nggak enak ya. Gitu. Nah, itulah seperti itu ya. Pentingnya kimia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya sama halnya kalau nggak ada bahan kimia di bumi ini, kita tidak akan menikmati kendaraan yang kita tumpangi setiap hari gitu ya, maupun kendaraan bermotor atau sepeda sekalipun, karena bahan dasar untuk menghasilkan bodi dari sepeda motor, mobil itu dihasilkan dari proses ya pencampuran sedemikian rupa bahan-bahan mineral sehingga menjadi bodi atau mesin ya yang ada di dalam kendaraan kita. Itu kira-kira. Ya, jadi tentunya pasti penting ya karena semua aspek kehidupan ini ada unsur kimianya ya Bu ya. Betul sekali. Oke,
Oke, lalu ada lagi dari SMK IHS. Apakah lulusan teknik kimia bisa bekerja di mungkin BPOM kali ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan? Oke, bisa ya, bisa sekali ya. Jadi orang-orang teknik kimia kan nanti kalau di BPOM dia adalah sebagai seorang pengambil kebijakan ya, yang regulasi gitu ya di pemerintahan. Jadi terkait dengan mungkin proses produksi nanti obat ya, terkait dengan industri farmasi lah ya, ya tentu saja bisa. Bahkan seorang teknik kimiawan juga bisa juga bekerja di BNN gitu ya, Badan Narkotika ya, bisa itu ya, atau bahan peledak bisa juga gitu ya. Baik, Ya, kira-kira terima kasih, itu. Bu. Lalu ada lagi materi apa saja harus dikuasai di bidang teknik kimia, Bu? Mungkin lebih khusus ke situ ya. Materinya mungkin sebelum belajar kimia mungkin harus tahu apa saja, dan nanti saat belajar kimia kira-kira yang perlu dikuasainya apa sih, Bu? Yang kita perlu pegang teguh. Oke, jadi di teknik kimia kita belajar desain atau perancangan pabrik. Untuk bisa merancang pabrik itu, fundamental atau dasarnya itu kita harus bisa matematika, bisa fisika, lalu mempelajari kimia ya, dan belajar biologi juga ya. Kalau di dalam proses itu ada melibatkan bahan baku menggunakan mikroba dan lain sebagainya ya, gitu. Atau bahan alam lah ya, kita harus tahu strukturnya seperti apa, bagaimana mendapatkan produk yang diinginkan dari bahan alam itu. Jadi kira-kira seperti itu. Itu yang harus difahami gitu ya. Oke, mungkin ada hal yang ingin saya share sedikit ya, Pak Iqbal. Baik, silakan, Bu. Ya, ini jadi analoginya gini deh. Jadi di teknik kimia kalau kalian ingin memproduksi gula itu kan biasanya orang Indonesia dapat gula itu kalau nggak dari tebu ya gula aren gitu ya. Nah, gimana sih caranya menjadi gula gitu yang bisa kita konsumsi sebening lagi ya, seputih kristal seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau di kimia murni itu mereka akan mempelajari secara di laboratorium gimana nih cara untuk mendapatkan gula ya. Tapi kalau di teknik kimia nanti kita akan berhubungan dengan bagaimana sih memproduksi gula dalam skala yang sangat besar gitu ya. Gitu. Jadi kita scale up. Nah, orang teknik kimia akan merancang prosesnya. Jadi dari tebu ini nanti diapain sih ya. Nah, kalau kita lihat di sini gula itu didapatkan dari tebu. Tebunya itu harus dihancurkan untuk mendapatkan jus tebu ya. Jus tebunya nanti akan diolah sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan kristal gula. Nah, dari flowsheet yang sederhana ini nanti akan diterjemahkan oleh orang teknik kimia dengan flowsheet yang seperti ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan merancang prosesnya secara industrialisasinya gimana. Jadi nanti kalau dihancurkan itu pakai apa sih alatnya? Nah, itu nanti akan dipelajari di teknik kimia ya. Alatnya itu ya pakai di sini ada alat milling ya, atau penghancur gitu ya. Nah, nanti dikemanakan setelah didapatkan jusnya itu nanti akan masuk ke dalam alat yang namanya heaters. Heaters itu untuk memanaskan. Lalu nanti akan masuk ke dalam clarifier ya untuk memisahkan antara larutan bening dari jus dengan padatannya ya. Kemudian dari situ masuk ke dalam evaporator yang berwarna hijau itu. Nanti kita juga mendesain evaporatornya seperti apa ya. Kemudian masuk lagi ke dalam alat yang lainnya sehingga nanti pada akhirnya kita mendapatkan gula yang bisa kita dapatkan di meja makan seperti itu kira-kira. Jadi kita betul-betul merancang proses ya di sebuah industri atau mengimprove gitu ya proses produksi yang ada. Baik, jadi tadi
kita jawab ya. Kalau dasarnya tadi sebelum kimia ya matematika, fisika, kimia tentunya. Nah, kalau udah masuk di jurusan kimia ya masih banyak lagi ya ternyata yang harus dikuasai di bidang teknik kimia itu. Tapi ya semua bisa dipelajari ya. Dan apalagi nanti ketemu Bu Lulu dosennya, wah mantap nih gitu ya. Langsung bisa belajar langsung dengan Bu Lulu gitu ya. Oke, ada satu lagi Bu, ada dari SMK Bina Harapan Sumedang, izin bertanya lagi. Ibu kan sekarang di teknik kimia nih. Nah, jadi mungkin selain mengajar ya Bu ya, mungkin fokusnya ada di mana nih? Dan apakah ada perbedaan pekerjaan yang dikerjakan antara perempuan dan laki-laki? Terima kasih. Oke, sekarang saat ini memang saya di jurusan teknik kimia karena profesinya adalah sebagai pendidik atau pengajar, maka fokusnya adalah satu mengajarkan ilmu keteknik-kimiaan ya. Selain itu juga melakukan penelitian di laboratorium teknik kimia ya terkait dengan proses-proses yang perlu diimprove atau bahan baku yang baru yang akan dijadikan produk gitu ya. Nah, di teknik kimia sendiri memang di Unjani itu ada 2 bidang keahlian ya. 2 bidang keahlian itu apa aja? Jadi nanti kalau masuk ke penelitian nanti barulah merasakan bidang keahliannya itu di mana gitu ya. Nah, bidang keahliannya ini satu adalah tentang lingkungan gitu ya. Jadi teman-teman yang nanti masuk ke teknik kimia, penelitiannya tentang lingkungan nanti akan dibimbing oleh dosen-dosen yang memang akan khusus gitu ya mengenai lingkungan ini. Kemudian yang kedua adalah tentang konversi biomasa. Nah, konversi biomasa ini adalah merubah ya bahan-bahan yang ada di alam ini untuk dijadikan sebuah produk atau menghasilkan energi ya, seperti halnya biodiesel kan itu bahan bakunya adalah dari minyak kelapa sawit. Nah, gimana caranya supaya jadi biodiesel? Nah, nanti akan dipelajari dalam proses penelitian dengan dosen-dosen yang mumpuni di bidangnya. Kira-kira seperti itu. Lalu, kalau apa sih bedanya perempuan dan laki-laki ya? Sebetulnya tidak ada perbedaan ya, karena pekerjaan itu kalau kita kuasai ya, maka kita bisa menguasai dan bisa mengerjakan pekerjaan itu ya. Jadi tidak ada pembeda. Cuman memang kalau di industri-industri yang bahan kimianya lebih kuat gitu ya, biasanya memang prefer ke laki-laki gitu. Itu saja sih ya. Banyak industri yang memang bisa dimasuki lah ya. Gitu. Jadi tergantung dari kemampuan kita sebetulnya. Orang-orang industri juga akan memilih kita ya tergantung kemampuan, tidak selalu melihat gender kita. Itu kira Pak Iqbal. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sangat-sangat jelas sekali ya. Jadi kita bisa mengakomodir semuanya Ibu ya, insya Allah gitu. Oke, jadi mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawabnya mungkin kami akhiri ya. Jadi bagi partisipan yang masih penasaran mengenai jurusan di Fakultas Teknik bisa langsung saja kepoin di akun media sosial kami tadi di @ftunjani itu untuk Instagram dan juga Twitternya @ftunjani sama ya. Lalu tadi untuk kimia bisa teman-teman akses di TK Unjani Official untuk Instagram. Lalu tadi ada di nomor WhatsApp 0896 6831 0505 dan di websitenya teknikkimia.unjani.ac.id gitu ya. Dan sekali lagi kami mohon maaf bagi partisipan yang tidak terjawab semua pertanyaannya ya, pertanyaan masih belum terjawab. Juga saya tidak bosan-bosannya mengingatkan pada adik-adik yang belum daftar gitu ya untuk ikutan tryout online, buruan daftar sekali lagi karena hadiahnya banyak sekali gitu ya. Ada voucher tadi dan grand prize-nya atau door prize-nya, tapi door prize di sini bukan hadiah pintu ya. Door prize-nya adalah sepeda gunung. Jadi bisa tetap nanti kita bisa sepeda rame-rame mungkin gitu ya.
Oke, karena keterbatasan waktu, maka acara pagi ini akan kami akhiri. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada sekolah, guru BK, dan juga siswa-siswa yang saya banggakan atas partisipasinya dalam kegiatan webinar series Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia dengan tema Chemical Engineering and its Scope. Juga terima kasih kepada pemateri, Bu Lulu, juga rekan-rekan panitia. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Iqbal, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.